Halo semuanya, berikut ini adalah video pembelajaran Sistem Informasi Geografis menggunakan Quantum GIS pada topik labelisasi atribut. Pengantar. Materi ini nanti akan mengajarkan kita untuk mengkustomisasi label dan tingkat dasar dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut. Label dalam Quantum GIS dapat ditambahkan ke peta untuk menampilkan informasi apapun tentang suatu objek. Tiap layer vektor dapat memiliki label yang terkait dengannya. Label ini bergantung pada data atribut suatu layer atau kontennya. Jadi sebenarnya beberapa demonstrasi pada video-video pembelajaran sebelumnya, sebenarnya kita sudah mempraktekkan tentang pembuatan atau pemberian label pada atribut-atribut peta. Namun demikian, khusus dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahasnya mengenai label ini, sehingga nanti harapannya akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai label ini. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk menerapkan label yang berguna dan terlihat bagus pada sebuah layar atau sebuah peta secara keseluruhan. Persiapan belajar. Pendekatan belajar yang digunakan adalah studi kasus, yaitu dengan menggunakan peta vektor dengan 3 jenis vektor, yaitu nanti kita akan mencari peta yang mewakili titik, garis, dan poligon. Peta vektor sebagai bahan belajar dapat di-download melalui link yang ada di deskripsi video atau nanti yang saya bagikan ya. Atau teman-teman sebenarnya bisa cari sendiri secara gratis ya melalui googling atau mesin-mesin pencari yang lainnya. Selanjutnya nanti dipersilahkan untuk membuat proyek baru dan muat peta atau load peta vektor yang telah dibagikan atau telah di-download oleh teman-teman sekalian ke dalam proyek. Nah, selanjutnya adalah menambahkan label pada layar peta melalui properties. Nanti akan kita bahas ya, tapi sebelumnya kita jalankan Quantum GIS-nya dulu, lalu nanti kita load proyeknya ya. Berikut saya tunjukkan ketika memulai Quantum GIS bukan 2018 ya, kita akan mulai dengan Quantum GIS yang versi 3.40 ya. Setelah Quantum GIS berhasil dijalankan, selanjutnya kita akan meload atau memuat sejumlah data yang mewakili vektor, titik, dan garis ya. Seperti sebelumnya ya, kita akan masuk ke demo, kemudian kita masuk ke SIG 2005. Nah, kita akan menggunakan sebuah peta SHP ya, yang Kabupaten Semarang saja. Misalnya yang pertama kita gunakan administrasi desa, ini yang mewakili poligon. Kemudian kita cari yang mewakili kira-kira merupakan garis. Nah, garis kita gunakan ini ya, ini apa? Jalan ya. Dan nanti mungkin jembatan lah. Nanti kita lihat ya mana-mana sih yang nanti bisa kita gunakan. Terutama nanti terkait dengan ketersediaan dari identitas atributnya. Kita bisa cek di sini ya. Nanti yang kira-kira bisa kita berikan label, kalau seperti ini tidak bisa kita jadikan label ya. Tapi kalau informasi lainnya yang mungkin nanti menunjukkan hal yang berbeda antara jembatan satu dan jembatan lainnya atau atribut satu dengan atribut lainnya, itu bisa kita jadikan sebagai label. Karena kalau seperti ini nanti jadi sama semua ya. Oke, karena untuk jembatan sama semua ya, nanti kita hapus saja ya, kita cari yang contoh lainnya ya. Jalan, kita cek dulu jalannya, apakah nanti ada informasi unik ya masing-masing dari atribut tersebut ya, sehingga nanti bisa kita jadikan sebagai label yang membedakan antara jalan satu dengan jalan yang lainnya. Nah, nanti bisa kita gunakan remark ini dalam hal ini ya. Biar nanti kita bisa membedakan yang mana yang merupakan jalan lain, jalan setapak, jalan lokal ya, jalan kolektor dan lain sebagainya nanti bisa kita bedakan. Oke, untuk jalan tidak masalah. Kemudian berikutnya untuk poligon ya. Poligon yang mewakili ini ya, yang diwakili oleh desa ya, nanti bisa kita berikan label berdasarkan keterangan yang ada di sini. Nah, sekaligus nanti kita berikan stylingnya biar nanti peta yang kita hasilkan itu itu ya menghasilkan selain tampilan yang menarik juga nanti keterangan yang informatif ya. Baik, setelah kita dapatkan peta SHP yang mewakili jalan dan garis dan poligon ya, selanjutnya kita cari yang
kira-kira berupa titik dan nanti bisa kita gunakan atau bisa kita demonstrasikan dengan memberikan label. Mungkin rumah sakit, kita coba rumah sakit, apakah rumah sakit ada identitasnya, sehingga nanti kita bisa berikan label sesuai dengan nama rumah sakitnya. Nah, atau tipe ya remarknya ini ya, ini ada rumah sakit khusus semua, sehingga tidak bisa ini ya. Kita cari yang lainnya, sarana ibadah ya, kita coba cek. Bukan properties ya, kita masuk ke atribut tabel dulu. Ini ada masjid, gereja, ada berapa ya? Oh, untuk sarana ibadah ini pernah kita edit ya, sehingga datanya tidak lengkap ya, hanya satu area saja. Oke, kita cari yang lainnya ya. Yang rumah sakit tadi juga kita remove saja. Kita cari untuk layar yang lainnya. Niaga, kita cek apa saja. Pusat bisnis dan perdagangan lainnya, ini sama semua ya. Kantor pos kita cek. Sedikit ya datanya ya. Kita coba bangunan. Nah, bangunan ini cukup banyak dan isinya ya cukup variatif ya, sehingga nanti kita bisa memberikan, nah ini sama semua ya ternyata. Maksud saya nanti bisa memberikan labelisasi yang itu ya sesuai dengan kebutuhan informasinya. Kita coba yang lainnya. Tipe minyak, generator listrik, kita coba generator listrik ya. Nah, sedikit datanya. Kita coba makam. Ini kayaknya sama semua sih data makam ya, remarknya ya. Kita coba yang lainnya. Kalau perlu kita ambil dari peta yang sumber lainnya ya, misalnya Kabupaten Semarang ya. Kita cari yang lainnya. Ya, di sini ada pendidikan, kita coba pendidikan ya. Isinya sama semua ini ya. Nah, setelah saya cek ya, yang representatif ya dan nanti cukup bagus untuk didemonstrasikan, yaitu sarana ibadah ya. Tapi yang datanya masih lengkap, bukan yang sudah dipotong-potong kemarin ya di video sebelumnya. Ini kita yang lainnya kita hapus dulu aja. Kita ambil sarana ibadah, teman-teman ya mungkin ambil yang dari hasil downloadan yang terbaru. Ya, nanti datanya di sini masih lengkap satu kabupaten ya. Kalau kita cek ya di sini ya, di bagian properties ya, di bagian atribut ya, di sini ada masjid, gereja dan mungkin yang lainnya ya. Itu nanti sangat variatif. Sehingga nanti kalau dijadikan label itu nanti akan sangat. Selain label nanti kita juga akan melakukan stylisasi. Dan kebetulan untuk Quantum GIS yang saya gunakan yaitu Quantum GIS versi 34 itu nanti labelisasi itu dekat-dekat lah dengan itu ya stylisasinya. Nah, selanjutnya kita ikuti petunjuk yang ada di sini biar pembelajaran kita lebih sistematis dan terstruktur. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah menambahkan label pada layar peta melalui properties. Caranya adalah dengan pilih layer peta yang akan diberikan label, kemudian klik kanan, kemudian pilih properties. Selanjutnya klik tab label pada jendela properties, lalu pilih show label pada pilihan pelabelan. Selanjutnya nanti pilih sumber label pada pilihan label width. Mungkin nanti agak berbeda karena
kebetulan waktu membuat materi ini saya masih menggunakan Quantum Fish yang versi 2.8. Dan di sini sekaligus saya tunjukkan ya bagaimana label itu diberikan menggunakan Quantum Fish yang versi 3.40 sekian ya. Saya klik layer tadi, kemudian saya klik properties ya. Kemudian berikutnya di bawah simbologi nanti ada label di sini. Nah, pada label ya kita bisa memilih ya jenis labelnya. Nanti ada single label ya, kemudian ada rule based labeling ya. Rule based nanti berdasarkan aturan tertentu. Nanti kita bisa membuat sejumlah aturan ya. Tapi kali ini yang sederhana dulu, kita akan pelajari mengenai single label. Nah, kemudian berikutnya kita bisa memilih di sini ya bagian mana yang bisa akan kita gunakan sebagai label. Tadi kira-kira yang namanya unik kan nama objeknya ini ya. Sehingga nanti kali ini kita akan berikan label pada administrasi desa berdasarkan atribut nama objek ini ya. Nah, selanjutnya ya kita coba apply. Apakah nanti masing-masing nama objek akan memiliki label, kemudian kita coba klik. Nah, di sini kalau kita lihat ya masing-masing objek poligon yang ada di sini jadi ada labelnya. Ukurannya nanti kurang lebih seperti itu. Nah, settingan lainnya teman-teman nanti bisa eksplorasi ya. Nanti di sana ya ada sejumlah settingan yang bisa dilakukan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang pertama text sampelnya ditampilkan di sini ya. Kemudian berikutnya ya, kita bisa memilih jenis fontnya, kemudian stylenya ya. Kalau mau tebal juga boleh ya. Misalnya di sini saya pilih semi bold ya, tidak terlalu tebal lah. Apply, ya agak tebal ya. Kemudian colornya ya, misalnya yang agak mencolok diberikan warna merah ya, saja ya. Sehingga nanti warnanya akan mencolok warna merah. Dan size-nya juga bisa ditentukan. Dari 10 misalnya menjadi 11 ya. Jadi ukuran lebih besar. Nah, nanti hasilnya kurang lebih akan seperti itu. Nanti sesuaikan ya dengan peta yang akan dicetak, kira-kira ukuran berapa. Jadi kalau terlalu besar juga resiko dia tidak memiliki ruang untuk ditampilkan. Tapi kalau terlalu kecil resiko tidak terbaca. Itulah labelisasi dengan poligon ya. Kita lanjutkan mengikuti petunjuk yang ada di sini ya. Nah, menambahkan label pada layar peta melalui properties tadi sudah kita demonstrasikan ya, cukup mudah ya. Kemudian menambahkan label pada layar peta melalui toolbar labeling. Jadi labeling menggunakan toolbar dapat diakses melalui menu toolbar. Jika menu label belum tampil di toolbar, maka silahkan aktifkan terlebih dahulu melalui view, panel tool, kemudian label toolbar. Pastikan menu label toolbar dicentang dan terlihat di menu toolbar. Berikut ini tampilan visualnya ya. Jadi nanti kita bisa menambahkan dengan cara tampilan, kemudian ini ya alat-alat ya, kemudian pilih label toolbar ya. Nah, untuk menggunakan label ya, menggunakan toolbar ini nanti silahkan klik menu label, kemudian pilih label. Pilihan label akan terlihat di sisi kanan. Selanjutnya silahkan buat label sederhana berdasarkan nama objek dari layar poligon administrasi pada contoh data vektor yang diberikan. Tadi kita sudah memberikan administrasi. Oke, kali ini kita coba dengan cara seperti yang ditunjukkan pada buku panduan ya. Yaitu dengan cara kita klik ya tampilan ya, view ya, kemudian panel ya, kemudian kita cari di sini yang label. Nah, kalau di sini tidak ada label ya, mungkin di sini alat-alat. Nah, di sini ternyata untuk label sudah dicentang ya. Nah, di petunjuk yang ada di sini semestinya label itu bisa tampil di sini ya. Caranya bagaimana? Ya ini mungkin karena Quantum Fish versi baru agak berbeda. Ternyata di sini ada tombolnya ya, yaitu layar labeling. Sehingga nanti ketika kita klik ya, dia bisa menampilkan di sini untuk pemberian labelnya ya. Dan nanti di sini ya bisa dibesarkan ya. Atau bisa kita satukan ya. Dan nanti kalau sudah tidak dibutuhkan bisa kita tutup juga. Dan nanti bisa kita tampilkan lagi ya dengan cara klik bagian ini ya. Nah, misalnya berikutnya kita akan memberikan label pada sisi jalan. Pada sisi jalan ya, misalnya kita akan berikan single label ya pada jalan ya. Kemudian nama jalan ya, kalau kita lihat ya, mungkin kita bisa pastikan dulu di sini nama untuk atribut jalan yang bisa kita berikan label dengan itu apa kira-kira ya.
Nah, di sini kalau kita lihat ya, remarknya ada jalan lain dan jalan setapak ya. Nah, di sini kita berikan value-nya dengan remark. Kita cari remark, ya. Kemudian, nah ini langsung keluar nama-nama jalannya. Ini jalan lokal, kemudian yang lainnya jalan lain dan seterusnya. Nanti akan sangat bagus kalau itu kita kombinasikan dengan nama-nama ini ya, dengan stylisasi, sorry ya. Nah ini warnanya bisa kita berikan yang beda-beda, tapi yang saya kira yang agak mencolok lah ya. Misalnya warna oranye. Nah ini warna oranye yang agak mencolok biar mudah dilihat aja ya. Kemudian berikutnya kita ikuti petunjuk yang ada di sini ya. Nah, selanjutnya nanti ada opsi font. Tadi sudah kita bahas ya. Font tersebut memungkinkan lebih besar dan lebih familiar bagi pengguna, namun keterbacaannya masih bergantung pada lapisan atau layer apa yang dirender di bawahnya. Nah, untuk mengatasinya mari kita lihat opsi buffer ya. Nah, nanti ada opsi buffer juga di pilihan fontnya ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya, di warna untuk jalan ini ya, walaupun kita sudah memilih warna cerah ya, tapi karena backgroundnya juga warnanya seperti itu ya, maka nanti kita coba buffer ya sesuai dengan petunjuk yang ada di situ ya. Kita coba cari apakah ada buffer ini ya di sini ya. Nah, ternyata di sini menu buffernya ya. Kemudian misalnya saya klik buffer ya, sehingga nanti di bagian belakangnya itu ada semacam background ya atau buffernya ini ya, sehingga nanti ada warna yang melatar belakangi di luar dari warna latar belakang di belakang aslinya ya. Sehingga menjadi seperti itu. Nah, mungkin jangan terlalu jelas juga ya, karena khawatirnya kalau terlalu jelas itu akan itu ya mengaburkan ya bagian yang lainnya. Jadi ya kira-kira nanti ada opacity-nya ya sekitar 70% lah. Oke, nanti kurang lebih seperti itu. Kemudian yang lainnya sebenarnya bisa juga ditambahi mask seperti ini. Bagus ya. Yang lainnya ya ini formatting ya. Yang lainnya bisa dieksplorasi ya teman-teman ya. Background juga bisa ditambahkan seperti ini ya. Tapi saya kira bagus yang buffer ini ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu. Selanjutnya kita kembali ke sini ya mengenai opsi font tadi ya. Kita lanjutkan. Tadi ini buffer sudah kita terangkan. Selanjutnya opsi buffer ini ada pembahasan walaupun tadi sudah kita coba ya. Nanti teman-teman bisa pilih buffer pada menu labeling ya. Tadi sudah kita coba menggunakan tab buffer ini. Yaitu dengan cara pilih kotak centang di samping draw text buffer lalu pilih opsi yang sesuai dengan yang ditampilkan. Nanti kita coba-coba saja dia. Buffer ada sejumlah pilihan termasuk nanti ada opacity. Nah, yang lainnya ada menu apa saja ya? Mungkin kita coba zoom ya, misalnya yang ini ya tampilannya akan seperti apa sih kalau ini ya roundnya kita coba menjadi meter. Ini tidak terlalu terlihat ya, jadi behel. Kemudian menjadi round. Ini soal ini ya, setiap sudutnya itu mau ditampilkan seperti apa. Kemudian colornya ya, ini juga bisa dipilih ya, colornya biru, tidak terlalu jelas lah ya. Kemudian misalnya pink, malah tambah tidak jelas. Ini yang paling jelas warna putih ya. Warna putih netral, mau diberikan apapun warna di atasnya cukup ini ya, cukup bagus ya. Oke, yang lain-lainnya ya ini silakan nanti coba dieksplorasi. Ini kaitannya dengan nilai seni ya dari peta yang kita gunakan dan nilai informasi yang bisa kita tambahkan ya. Jadi untuk mengenai buffer kurang lebih seperti itu ya. Kita coba masuk ke berikutnya ya. Masih tentang buffer ya. Di sini penjelasannya kita akan melihat bahwa ini menambahkan buffer atau batas berwarna pada label tempat sehingga lebih mudah untuk dilihat di peta. Tadi kita tambahkan untuk label jalan ya. Kemudian penempatan label ya. Nanti bisa juga ya penempatan label pilih sekitar titik pusat atau ubah nilai jarak ke sekian milimeter. Lalu coba dikurangi atau ditambahi lihat apa yang terjadi. Nah ini kayak kena itu ya. Sifatnya ini penilaian ya. Maka ini coba nanti dieksplorasi oleh teman-teman sekalian ya. Nah, untuk opsi pilih tempat ya ini tidak terlihat langsung tapi kita bisa klik di sini ya biar nanti kita bisa memilih menu-menu yang lainnya yang sebelumnya tersembunyi. Misalnya di sini ya. Nah, di sini ya biar apa? Kita mudah aja melihatnya ya. Kita bisa pilih modenya, ada mode curved ya. Nah, ini ya. Nah, nanti berubah ya. Kemudian horizontal ya. Horizontal itu nanti dia akan memotong dari objeknya ya.
Kemudian kita bisa pilih yang lainnya ya. Nah, ini termasuk bisa memilih koordinatnya. Nah, ini detailnya nanti perlu di ini ya, coba dieksplorasi. Kalau dalam demonstrasi saya eksplorasi, saya kira nanti waktunya akan terlalu lama. Ini saya misalnya saya pilih yang horizontal ini ya. Oke, kurang lebih untuk label garis seperti itu nanti coba kita terapkan untuk yang lainnya ya. Oke. Kita ikuti petunjuk yang ada di sini. Nah, penempatan label nanti bisa diubah-ubah ya eh, dengan pilihan yang ada dan perhatikan apa yang terjadi. Nah, ini karena contohnya menggunakan titik ya. Kita berikutnya masuk ke label titik ya. Oke, kita masuk ke sini ya. Label titik ya, kita berikan label pada nama objeknya atau remarknya, karena nama objeknya tidak ada. Oke, jadi nanti di sini ya, yang jalan kita sembunyikan dulu ya biar tidak terlalu rumit. Nah, di sini ada masjid, ada gereja ya, masjid, gereja ya. Kemudian kita coba eksplorasi. Nah, distansinya ya, kalau di titik enak sih ya, tapi kalau di garis itu kesulitan. Nah, ini semakin jauh ya, kan nilainya akan semakin hanya dalam poin sentimeter atau inch. Poin besar. Kemudian maksimum distance, kemudian prefer closer label dan lain sebagainya nanti coba dieksplorasi ya. Batasi juga bisa. Kemudian tadi kita perlu buffer ya, kita akan berikan buffer juga ya dengan warna putih ya. Dan nanti masing-masing akan terlihat dengan jelas. Nah, bahkan di sini ya untuk quantum base yang versi 34 kita tidak perlu menyimpan, otomatis akan diimplementasikan. Jadi hasilnya kurang lebih akan seperti itu. Nanti tinggal kita mau mencetak dalam ukuran berapa sehingga nanti masing-masing label akan terlihat dengan jelas ya dan informatif ya. Nah, selanjutnya ada formatting ya. Pada bagian formatting kita dapat mengatur ketebalan garis, memutus karakter dan perataan. Jika data label berupa angka juga dapat diatur dengan tempat desimalnya. Jadi kebetulan kita tidak ada yang angka ya. Kita coba di sini ya untuk yang kita lihat yang formatting ya. Ground, shadow, call out, placement. Nah, di sini ternyata tidak ada formatting ya. Jadi kita lihat yang formatting. Nah, formatting itu simbolnya yang ini ya, formatting. Nah, ini typecase-nya kita bisa merubah menjadi uppercase, menjadi huruf besar semuanya. Kemudian lowercase semua atau kecil semuanya juga bisa. Atau no case ya. Kemudian title case. Ini bagian huruf pertamanya yang besar ya. Kemudian spasinya bisa kita rubah di sini ya. Karena kebetulan hanya satu kata dirubah berapapun spasi tidak berpengaruh ya. Kemudian mungkin yang bisa kita format ya untuk kasus ini ya. Kita lihat labelnya ya. Yaitu di sini ya, kita format misalnya di sini untuk spasi huruf ya. Oh, ini spasi kata ya. Tadi bisa spasi huruf juga ternyata. Nah, ini spasi kata bisa ditambahkan ya. Dan seterusnya, yang lain-lainnya silakan coba dieksplorasi. Teks orientasi. Kita oh ini karena live update ya dia akan otomatis update ya. Nah, tadi kita ambil jadi vertikal ya. Jadi eh, kita mungkin pilih yang tepat aja.
Jadi ada perubahan yang tidak saya sengaja ya, jadi tampilnya agak jelek ya. Nah, teman-teman nanti silahkan coba dieksplorasi lagi. Di sini ada beberapa settingan yang bisa dimanfaatkan ya. Nah, ini format number juga ada, tapi kebetulan bukan angka kita yang kita demonstrasikan. Nah, nanti coba dieksplorasi. Nah, selanjutnya mengganti simbol dengan label. Dalam beberapa kasus, lokasi suatu titik tidak perlu selalu spesifik. Misalnya, sebagian besar titik dalam place place ya, place lapisan mengacu pada seluruh kota atau pinggiran kota. Dan titik spesifik yang terkait dengan fitur tersebut tidak terlalu spesifik dalam skala yang besar. Faktanya, memberikan suatu poin yang terlalu spesifik seringkali membingungkan seseorang dalam membaca peta. Sebagai contoh, di kawasan wisata di Bandungan ingin melihat jumlah tempat ibadah Islam dan Kristen, di mana pengguna tidak perlu tahu lokasinya di mana, tapi hanya ingin melihat gambaran besarnya saja secara visual masing-masing tempat ibadah tiap agama. Untuk mencegah kesalahpahaman objek tempat ibadah, seringkali ada gunanya menonaktifkan simbol titik dan menggantinya sepenuhnya dengan label ya. Nah, ini nanti bisa juga kita lakukan ya. Jadi kalau sekarang ya, ini kan masing-masing diwakili oleh titik ya, tempat ibadah ya. Ya, ini diwakili oleh titik ya. Nah, bagaimana kalau kita mau melihat ya di pasekan ini ya, hanya melihat nama-namanya saja tanpa titiknya. Itu nanti kurang lebih ada di sini. Nah, caranya ya set ukuran simbol tempat ibadah menjadi 0. Jadi kita masuk ke simbolisasi ya, kemudian ukurannya menjadi 0. Oke, kita masuk ke sarana ibadah ya. Kemudian kita, sorry, tadi keklik ya. Ini kopiannya kita hapus saja. Ini ya, kita masuk ke properties ya. Ini labelnya kita hapus dulu ya. Oh, enggak. Saya. Kemudian kita masuk yang terkait dengan size. Nah, di sini 2 ya, kita rubah menjadi 0 ya. Sehingga nanti hasilnya ya, semua terlihat di sini nama tempat ibadahnya. Ada masjid, 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 masjid ya. Nah, di sini di Ngampen ini ya, ada masjid, gereja, dan masjid, tapi tanpa perlu tahu titiknya saja. Ini kadang dibutuhkan dalam kasus-kasus tertentu ya. Lanjut ya, apalagi yang perlu kita pelajari ya. Nah, berikutnya mengganti simbol dengan label. Tadi sudah kita lakukan juga ya. Set label pada layar titik ya, tempat ibadah berdasarkan data yang ada dan tempatkan di lokasi yang tepat caranya ya. Kita pilih yang ini ya, kita gunakan ini ya, berjarak dari titik ya. Nah, selanjutnya ada juga nanti background label. Jika dalam beberapa kasus kita ingin membedakan secara signifikan background satu dengan yang lainnya, maka kita juga dapat menggunakan background. Background label dapat dipilih bentuk, ukuran, warna, dan perputaran transparansinya. Tapi mungkin yang ini nggak perlu kita coba sih ya, itu yaitu dengan label kemudian masuk kita sini ya, masuk ke kuadran. Oke, kita coba masuk ke sini ya, kemudian masuk ke sini ya, kemudian masuk ke kuadran ya. Tidak ada ternyata di Quantum Keys yang versi 4 ya. Versi 34 tidak ada ya. Ini soal rotasi saja ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya saja ya. Background ya. Background kita coba background yang berbeda antara masjid dan gereja. Ya, kita coba yang ini ya. Mas cover background mana ini? Nah, ini dia. Draw background. Yang ini kita matikan dulu saja biar nanti tidak tumpang tindih ya. Rectangle ya. Mungkin enggak membuat background dengan warna yang berbeda.
belum bisa sejauh ini ya background ya. Kita ulang coba ya. Berdasarkan remark masih sama ini ya. Nah, kita bisa merubah bentuk-bentuknya saja square, ellipse ya. Kemudian circle. Nah, untuk merubah nanti kita harus menyeleksi saja marker simbol rectangle. Seperti itu ya. Nah, ternyata cara memberikan remark kalau kita menginginkan masing-masing berbeda ya kurang lebih seperti ini ya. Kita masuk ke rule based labeling ya, kemudian kita tambahkan semua label ya. Kemudian ya selanjutnya ya kita memfilter ya yang masjid saja nanti seperti ini ya. Nah, kemudian bisa kita tes ya hasilnya ada berapa ya. Kemudian nanti kita eksekusi ya. Nah, selanjutnya kita coba tambahkan yang gereja ya. Gereja ya filternya kurang lebih seperti ini ya. Remark, like, di sini misalnya gereja ya. Gereja. Kemudian ya kita akan menyeleksi berdasarkan remark ini ya. Dan nanti kita berikan ini yang circle ya. Kita coba tes yang gereja. Ada 138 ya. Nanti yang gereja, nah ya, yang gereja akan lingkaran, yang masjid akan elips ya, yang gereja akan berbentuk lingkaran ya. Termasuk nanti warnanya ya bisa kita tentukan ya, yang gereja ini misalnya warnanya tidak putih ya, di sini misalnya warna yang biru ya. Nah, sehingga nanti akan berbeda. Nah, itulah remark ya yang bisa kita berikan ya dengan background yang berbeda, dengan tipe data yang berbeda ya. Baik, kurang lebih demikian dulu yang kita pelajari kali ini yang mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, diskusi ataupun koreksi, silahkan disampaikan melalui saluran komunikasi yang tersedia. Untuk materi PDF dan bahan-bahan belajar lainnya sudah saya upload ya di media yang kita gunakan untuk belajar ya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa ke email priyadi.ltr@gmail.com atau priyadi@stcom.ac.id. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.